Ini juga salah satu contoh kita menghargai. Ada yang mendengarkan, ada yang mendengar. Kalau ada yang membuat kita ribut, kita tidak dikatakan orang yang bisa menghargai. Nih, materi kita hari ini adalah indahnya saling menghargai. Nah, peta konsepnya yang pertama ya, apa bahasanya ini? Apa maksud sunatullah? Sesuatu yang sudah menjadi kesepakatannya Allah. Di Indonesia itu ada berapa agama? Sedikit. Ada 5 ya, jadi itu memang menjadi ketentuannya Allah. Jadi sunatullah bahwa kita hidup berdasarkan dengan 5 agama ya. Yang pertama, jadi sebagai orang yang hidup berdampingan kita harus saling jelaskan apa itu bacanya ayatnya ulaku perintah artinya untukmu agamamu untukku agama ya. Jadi kita nggak boleh memaksakan, nggak boleh memaksakan kehendak orang lain. Jadi orang Kristen pun, orang Buddha pun, orang Hindu dan orang Konghucu itu mereka juga berhak menurut agama mereka masing-masing tanpa saling mengejek, saling juga nggak boleh. Apalagi zaman sekarang itu ada undang-undang yang kita bisa bicara dan mereka menjadi orang lain. Makanya undang-undang ITE. Jangan. Bisa saja kalau mereka nggak senang dengan ucapan kita, maka kita dilaporkan polisi, kita juga akan dibebaskan di penjara. Bisa Pak, bisa. Ini hati-hati kan. Jadi hargai ketika mereka sedang beribadah, karena mereka sedang ini. Karena begini, di Jakarta itu, ya, Jakarta, aku di bulan kemarin, waktu Idul Fitri, sholat ke masjid. Ketika kita mau sholat Idul Fitri itu ada organisasi namanya Pemuda Pancasila di situ. Yang nampak dia berdiri di bawah mangga, pakai baju loreng-loreng yang warna oranye. Yang diperhatikan, ada 3 orang. Nah, Pemuda Pancasila. Yang 3-3-nya itu orang Kristen, orang nasi. 3-3 itu. Kenapa dia datang ke tempat ibadahnya kita? Dia ingin mengamankan parkir. Artinya apa? Ketika kita sebagai umat Islam nanti beribadah, dia yang mengamankan kereta-kereta. Takut ada maling. Ada Idul Fitri kemarin, ya.
kan? Dia di situ di bawah di pohon mangga 3 orang dia. Makanya ada apa bang? Gak ada pak namanya ini aja parkir. Sementara dia orang kan bagus nggak itu? Pak, kami boleh begitu pak? Boleh. Itu mereka nakal ya kan? Kami nakal begitu. Kita di luarnya ngapain? Amankan kita boleh. Itulah salah satu contoh saling menghargai. Justru ketika umat Islam sedang beribadah dijaga sama mereka, dijaga keamanannya. Jadi orang yang ibadah itu nggak was-was dia. Kenapa? Karena kalau berdiri hampir semua orang mobil sholat ke situ. Banyak kereta, puluhan ratusan kereta mengusir. Jadi dia bantu mengamankan kita untuk parkir supaya tidak ada maling kereta. Nah, itu bagus kan? Bagus kan? Terus di Jakarta itu ada namanya Masjid Istiqlal, masjid terbesar. Nah, di situ setiap ada kegiatan yang menjadi mengamankan itu orang-orang non muslim bantu gini mengatur lalu lintas karena mereka palingan banyak kendaraan mereka yang melakukan itu. Nah itulah yang dimaksud dengan saling menghormati dan saling menghargai. Kan juga begitu, berkawan kita boleh dengan orang selain Islam, boleh bersama siapapun kita berkawan. Itu tidak ajaran. Kalau sekedar mengamankan parkir boleh pak. Masuk. Kita sembahyang. Terus ada orang Kristen yang amankan parkir kita. Bang ini bang, masuk bang. Coba kau praktekkan sholat. Bisa nggak bang? Sehingga dia praktekkan sholat. Boleh nggak? Tidak bisa melaksanakan kehendak dalam hal ibadah dan keyakinan. Tapi kalau kegiatan sosial, mengamankan parkir, mengamankan selop, mengamankan lalu lintas, orang Islam bersolat, boleh. Begitu juga dengan kita, mana tahu kita berkawan dengan orang Kristen. Terus ketika dia beribadah ke gereja atau tempat ibadahnya, diajak, Rajio, mana itu? Kami mau ke gereja, ngapain? Adalah ikut tunjukkan kalau mereka beribadah. Ikut Rajio ke sana kan, sehingga sampai dalam luar gereja, ayo masuk aja. Akhirnya masuk aja ke dalam gereja itu kan. Nah, terus mereka mungkin ada pegang kitab, ya kan. Terus mereka menggunakan pakaian putih misalnya, pakaian putih atau menggunakan atribut ya untuk beribadah di agama mereka. Jadi pakai ini, pakai jiu, kami pakai aja apa? Pegang aja, enggak lah anak Islam, itu nggak apa-apa lu orang pakai jangan marah kok. Pegang aja kitabnya, pakai aja bajunya. Atau topi misalnya, kalau topi yang digunakan untuk beribadah mereka, pakai aja topinya nggak apa-apa, pakai. Misalnya topi Santa Claus. Ya, kalau kan ada Santa Claus, kan kalau topinya gini kan, itu pakai aja, boleh nggak itu? Enggak. Tapi kalau hanya sekedar kita di luar, mengamankan parkir, mengamankan sendal, mengamankan lalu lintas, boleh. Karena itu kegiatan sosial. Kalau kegiatan sosial itu kita boleh mengamankan apapun kita boleh. Ya. Tapi kalau untuk masuk ke dalam gereja, terus ikut duduk di situ, nanti ikutin juga apa enak nyanyiannya. Ya kan? Tahu bapaknya apa satu lagunya? Ya. Jangan nanti mereka ada sedang ada gitu kan? Tapi kan mereka nyanyi. Sebenarnya nyanyi itu menunjukkan kegembiraan. Sama dengan ketika kita mau Idul Fitri, menunjukkan kegembiraan itu dengan apa? Dengan berapa? Ya kan? Mereka juga gitu. Mereka nyanyi. Kita gunakan ketika berada di situ. Ya, itu berarti kita boleh menghargai mereka dengan cara bersahabat dengan mereka, ya kan? Dengan cara berkawan dengan mereka. Terus, apalagi? Mengamankan ibadah mereka. Kalau untuk makan mereka jauhi. Kita tahu. Ada yang boleh memakan mereka bagaimana?
nggak boleh, ya kan? Misalkan kita, tadi misalkan ya kan, berdua kita kan ada kita kan nggak boleh kan, menyentuhnya aja nggak boleh, apalagi makan. Ya, tapi jaga mereka boleh, sehingga apa? Karena bagi itu merupakan najis mutlak, ya kan? Najis besar, ya, najis besar sehingga najis. Ya. Nah, kawan dulunya siapapun, tapi tidak mengikuti ibadah. Ya. Nah, yang terakhir, ajaran kebaikan dalam Islam. Ajaran kebaikan dalam Islam. Ya. Kalau untuk kebaikan, semua agama sama. Ya. Kalau untuk kebaikan, semua agama sama. Contoh, membunuh adalah perbuatan tercela menurut agama Islam. Betul apa salah? Betul. Kalau ditanya ke agama Kristen, sama apa enggak? Apa boleh membunuh agama Kristen? Agama Buddha? Agama Hindu? Agama Konghucu? Berarti ajaran kebaikan semua agama itu sama. Ya. Memukul teman itu salah di mata semua agama. Mencontek itu salah di semua agama. Arti kalau ajaran kebaikan, ya kan? Ketika kita menyembah Allah, mereka menyembah Tuhan mereka, nah Tuhan mereka dengan Tuhan kita itu mengajarkan hal-hal yang baik, melarang yang buruk. Ya semua. Ya, paham sampai sini ya. Nah itu. Jadi jangan dibilang, oh agama kami nggak apa-apa kok membunuh aja. Ya, agama manapun membunuh itu dilarang. Ya, dan merupakan dosa besar. Jadi, nah kita lihat narasinya. Ya, lihat itu. Keragaman sebagai sunatullah. Dia ada gambarnya di halaman 42, halaman 42 ada gambarnya. Gambar apa kira-kira itu? Ada orang menggunakan pakaian berbeda. Ada pakaian apa itu? Pakaian A. Ada. Kalau yang ada baju merah-merahnya itu berapa orang itu? 6 orang dengan agama yang berbeda. Ya, sama kan? Ada yang kalau yang merah dia agamanya ada Kristen, ada ini, ya kan? Itulah. Ada yang begini, Buddha, ya kan? Itu adalah 5 agama. Terus sebelahnya itu ada orang menggunakan pakaian adat yang berbeda. Ya, biasanya lain agama, lain adat istiadatnya, lain agama, lain baju adatnya. Tapi di situ ada yang kita lihat. Tapi mereka berdempetan, tapi mereka berkumpul, foto bersama, itu menandakan mereka kompak. Itu juga seperti itu harusnya. Pada agama lain, kepada suku dan budaya lain kita harus kompak. Kalau yang paling bawah apa? Apa bukan itu? Keragaman. Iya, ada keragaman agama, ada keberagaman adat istiadat, ada keragaman manusia. Walaupun di mata Allah manusia itu sama. Walaupun di mata Allah manusia sama, yang membedakan hanya agama dan adat istiadat. Tahu sampai sini? Lanjut, yang B, nanti tinggal lihat. Coba terangkan. Apa boleh lihat? Ya, B. Ajaran kebaikan dalam Islam selain Islam. Tuh, sudah kita terangkan tadi anak, ya. Artinya ajaran kebaikan itu merangkum semua agama. Ketika ada yang baik, maka agama yang baik mengatakan baik. Kalau ketika ada yang buruk, maka agama lain buruk. Cuman ada perbedaan sedikit. Ya. Yang C, saling menghormati menghargai orang yang berbeda agama. Nih, lihat. Nih, ada 2 orang yang sedang bekerja kelompok, ya kan, mengerjakan tugas. Yang satu pakai LB, ya, berarti orang. Yang satu nggak pakai LB, bisa saja orang non Islam atau orang Kristen. Nah, mereka kompak dalam belajar. Ya, mereka kompak dalam belajar. Nah, itulah yang harus kita miliki dalam
lagi dan menghormati dalam agama, ya. Nah, jadi nggak ada lagi Bapak dengar orang Islam sama orang Kristen ejek-ejekan. Orang Islam sama orang Kristen nggak kawan-kawan. Ya, boleh. Kenapa? Islam itu, dengerin. Kalau seandainya si Gio ngejek si Brian, itu sama dengan pahalanya Gio pindah ke Brian, dosanya Brian pindah ke rugi kan? Nggak kepada Gio aja, misalkan si Gio ngejekin si itulah. Boleh kan? Boleh. Misalkan si Gio ngejekin si Kenji, berarti pahalanya Gio berpindah kepada Kenji, dosanya Kenji ya. Makanya kalau kita diejekin jangan dibalas. Kalau kita balas sama juga kita dapat dosanya. Ya kan? Nah, misalkan ini si Gio ngejekin si Kenji, misalkan, oh Kenji kau botak, terus Kenji bilang, oh juga botak, sama. Artinya dosa dia pindah ke kamu, kalau dapat dosa lu pindah ke dia, jadi gak ada pahala, sama-sama dapat dosa. Gitu. Makanya kalau ada orang mengejek, ya selagi diejek tidak benar, ya. Kalau seandainya lah si Brian diejek, woi Brian botak, kan beneran cuma botak, ya kan? Lu mesti marah dia. Hebat kalau seandainya dia nggak marah, ya. Misalkan si Arjun kayak kambing makan ngunyah, marah dia? Nggak boleh marah, kenapa? Karena memang dia makan, ya apa enggak? Tapi kalau seandainya si Kenji si Ajir kayak kambing kalau belajar makan, apa nggak si Ajir? Enggak, kalau Pak itu pun nggak boleh marah. Pak, yang mana pemakan apa Pak? Yang makan Pak, ya kan? Nah, ini nggak boleh. Ya kan? Kalau kita diejek sama orang lain, misalnya, bapak kau kayak kambing, misalkan, bapakmu kayak kambing. Nah, kamu kan tahu bapakmu kan, mirip kambing nggak? Jangan marah-marah. Kan nggak mirip kan? Kecuali kalau seandainya, bapak kau kayak kambing, tiba-tiba bapaknya berubah jadi kambing betulan. Nah itu baru marah. Kenapa? Karena bapak kita diubah jadi kambing. Tapi kalau bapak kau kayak kambing, alhamdulillah. Kalau kenyataannya, bapak kita nggak mirip, kambing aja. Kan gitu. Kenapa? Ya kira nanti orang yang mengejek orang itu akan berubah menjadi ayo, tiga. Oh, kau kayak lembu ya. Iya, kira dia jadi lembu. Makanya jangan marah ya, Nak, ya. Jangan marah. Jangan nanti nangis. Kenapa nangis? Aku diajakin Pak. Bodoh namanya. Kalau kita diajakin, kita diajakin, ucapkan alhamdulillah. Kamu botak kayak tuyul. Gak perlu lah. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah kamu dosa pindah ke kamu. Satu yang kedua, apakah aku tuyul? Kan enggak, aku manusia. Sehingga kalau semuanya begitu, maka nggak ada berantem, nggak ada nangis. Biarkan aja. Kalau aku dia cewek ini, kenapa? Katanya aku mirip lembu aja. Coba kau kaca, kau mirip lembu Pak? Ya enggak Pak. Ya udah nggak usah nangis. Simpel kan? Jadi kita pun punya mulut harus saling menjaga. Oke, nah sekarang kita berbicara sama mau kuliah, ya. Oke, nah itu aja materi hari ini, demikian. Ya kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.